Pemirsa, lapor damkar sudah menjadi solusi bagi persoalan warga. Kemudian dari masalah cinta hingga dengan pidana, warga lebih memilih damkar yang dianggap lebih tanggap dan juga memberikan solusi yang cepat ketimbang lapor polisi. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Jargon yang kerap disebut-sebut warga itu mungkin ada benarnya. Meski bukan petugas keamanan atau polisi, faktanya banyak masalah selesai cepat di tangan damkar. Mulai dari menolong anak terjepit, evakuasi lansia sakit, mengevakuasi ular hingga tawon Vespa, bahkan jadi tempat curhat warga yang terbelit masalah cinta dan pidana. Juni lalu, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat memilih lapor damkar setelah mendapat kekerasan dari suaminya. Sang ibu frustasi lantaran laporannya di Polres tidak ditanggapi selama berminggu-minggu. Warga pilih lapor ke damkar daripada ke polisi lantaran damkar dinilai lebih tanggap dan kasih solusi cepat. Hal itu diakui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat bicara di DPR. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Dalam paparannya, Wakapolri juga belak-belakan soal kinerja jajarannya. Hasil penilaian Polri soal tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum dari 4.340 Kapolsek, 67%-nya tidak memenuhi standar kinerja. Sementara dari 440 Kapolres, 36 diantaranya punya performa kurang. Kinerja di bawah standar juga terjadi di tingkat Direskrimum. Dari 47 Direskrimum ada 15 di bawah performa. Kinerja kepolisian yang masih di bawah standar tentu tak bisa dibiarkan. Polri harus berbenah sesuai tugasnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan juga rasa aman kepada masyarakat. Karena kalau damkar terus-terusan jadi solusi, lalu apa gunanya para polisi? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Sabrina, kalau kita dengar nih ya, beberapa belakang waktu ini sering banget namanya ada evakuasi ular sama damkar, terus evakuasi cincin yang nyangkut damkar, sampai kunci ada mobil, kaleng di kepala anak-anak. nah, pakai damkar juga. Pakai damkar, kemudian anak-anak tersangkut kepalanya di pagar pakai damkar. Zaman dulu saya pernah tersangkut, tapi belum ada ya. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Kalau sekarang apa-apa, bahkan teman saya sendiri kunci mobilnya ketinggalan di dalam mobil, dia mau ngapar damkar. Oh iya. Nah, pemirsa juga mungkin ya bisa apa-apa nih mau juga lapor damkar ini bisa hubungi 112. Ya, tapi ini sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons dari pihak Polri. Makanya masyarakat lebih milih ya udahlah damkar aja dibanding lapor polisi, prosesnya lama gitu. Iya, semoga abis ini setelah reformasi Polri ini nanti damkar ada bisa naik ya. Ah, betul. Karena dia palu gada ya. Palu gada. Kayak satpam dong palu gada. Tapi ya semoga aja dengan adanya reformasi Polri ini nantinya respon dari Polri bisa lebih cepat. Jadi Betul. masyarakat sudah bisa mengembalikan kepercayaannya lagi ke polisi dan mungkin tugas damkar jadi lebih ringan. Dan fokus untuk memadamkan api. Nah, kita ke informasi soal reformasi Polri. Akankah berlangsung sesuai dengan harapan? Ya, apakah dengan jumlah anggota komisi yang setengahnya adalah dari Polri, akan ada reformasi mendasar di tubuh Polri? Apakah Polri akan lepas dari intervensi politik praktis? Berikut ini pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno, Wakapolri 2013-2014. Polisi adalah hukum yang hidup, bukan hukum yang mati. Nah, ini harus diciptakan seperti itu. Maka jadi polisi itu cukup berat. Nah, ini untuk yang saya katakan tadi untuk perubahan-perubahan yang masyarakat lebih membutuhkan perubahan yang cepat ya, perubahan cepat yang untuk Polri tidak perlu menunggu komisi reformasi nanti menghasilkan produk yang mungkin juga nanti untuk melengkapi yang perubahan sekarang ini.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan juga Sabrina di studio. Pemirsa, untuk aktivitas pagi hari di kawasan Cawang Uki ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana aktivitas kendaraan sudah terlihat untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cililitan, di mana terjadi peningkatan volume kendaraan berkaitan juga memang kawasannya dilintasi dengan kendaraan yang akan mengarah ke gerbang tol Jagorawi, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan ke arah sana. Namun peningkatan volume kendaraan ini tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Kemudian dengan volume kendaraan juga lebih didominasi kendaraan roda 4 pribadi yang akan mengarah ke arah tol Jagorawi. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu maupun yang akan mengarah ke arah Pancoran saat ini dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Di arah sebaliknya dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Pancoran pagi hari ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan juga bagi pengendara roda 2 untuk parkir di belakang garis stop untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki, mengingat memang kawasan ini juga tidak ada jembatan penyeberangan. Kemudian ada juga ruas jalan khusus busway dari kawasan ini juga perlu diperhatikan bagi pengendara roda 2 yang akan berbelok arah ke arah Pancoran. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan, kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Halim maupun yang akan mengarah masuk gerbang tol Cikampek juga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk arus lalu lintas di ruas tol dalam kota yang akan mengarah ke arah Tangerang dan juga Bandara Soekarno-Hatta masih dalam keadaan ramai dan lancar hingga saat ini. Kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 116 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, korban luka berat 9 orang, serta korban luka ringan sebanyak 81 orang. Dari data tersebut, 92% terjadi di jalan non-tol dengan penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Sekitar 25% korban adalah pelajar dan juga mahasiswa. Tentunya kami harapkan juga, mengingat ini akhir pekan, akan banyak aktivitas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Periksa kembali kelaikan kendaraan dan juga pastinya Anda memilih rute-rute yang aman dilintasi, mengingat memang sering terjadi banjir di beberapa ruas jalan dengan kondisi cuaca buruk yang terjadi pada wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan. Dan hingga saat ini juga Korlantas Polri masih menggelar operasi Zebra hingga pada tanggal 30 November 2025. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Tentunya patuhilah prioritas-prioritas yang menjadi perhatian Korlantas Polri dalam pelaksanaan operasi Patuh tahun 2025. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi, maksud kami operasi Zebra 2025. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata, Arman, dan Sabrina kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.